Hei, halo semua, apa kabarnya? Semua pasti sehat ya? Beberapa minggu ini Bintang lagi main game yang namanya Yandere Simulator. Dari judulnya aja kalian pasti paham gamenya kayak gimana ya. Sebenarnya Bintang udah lama bilang ke saya kalau dia mau banget main game itu. Tapi saya selalu larang. Saya pikir kalau saya larang, dia bakal diam-diam main game itu. Tapi enggak loh. Jadi di game itu pemainnya jadi cewek SMA yang suka sama kakak kelasnya. Tapi dia punya banyak saingan. Nah, di game itu pemain harus ngebunuh saingannya satu persatu. Serem kan? Tapi Bintang ngeyakinin saya kalau dia tahu itu cuma game. Terus minggu kemarin ada kegiatan mahasiswa lagi di kampus. Kali ini saya bertanggung jawab penuh atas kegiatan itu. Kegiatan itu namanya pelatihan kepemimpinan dan kreativitas mahasiswa. Jadi di kegiatan itu mahasiswa tahun pertama belajar mengenai organisasi dan kepemimpinan. Nah, yang adain kegiatan itu adalah kakak kelasnya. Nah, masalahnya adalah kegiatan itu berjalan pas perkuliahan udah mulai. Jadi, nggak semua mahasiswa dan dosen setuju. Tapi saya di posisi yang nggak punya banyak pilihan. Jadi, saya harus diskusi dengan banyak dosen dan yakinin mereka. Akhirnya kegiatan bisa diadain. Semoga nggak ada masalah ya. Terus minggu kemarin mungkin jadi satu minggu yang lumayan berat buat saya dan teman kerja saya di jurusan bahasa Inggris. Kemarin di jurusan bahasa Inggris ada kegiatan akreditasi. Akreditasi itu artinya sama dengan proses penilaian. Kalau di perusahaan mungkin sama dengan audit. Di kegiatan itu ada petugas yang datang untuk mastiin kalau jurusan itu dalam kondisi yang sehat. Nah, kan saya jadi karyawan di fakultas, jadi saya terlibat di kegiatan itu. Saya harus siapin macam-macam dokumen. Kalau saya tangani tentang kemahasiswaan, jadi saya harus siapin bukti-bukti tentang adanya kegiatan mahasiswa. Pusing banget loh. Saya emang suka belajar banyak bahasa, jadinya saya kalau melihat buku menambah bahasa itu tuh emang bukannya. Oke, itu tadi cerita keseharian saya. Kerjaan di kampus buat saya stres banget akhir-akhir ini. Saya pikir dulu kerjaan jadi dosen itu gampang dan nyenengin. Gak perlu pakai seragam, bisa kerja di waktu ada kuliah aja, terus bisa kerja dari mana aja, dan lain-lain. Tapi pas udah jadi dosen selama kira-kira 20 tahun, saya baru nyadar ternyata kerjaan jadi dosen itu kerjaan yang berat banget. Oh ya, saya tadi bilang udah jadi dosen sekitar 20 tahunan ya. Tapi karena 8 tahun saya belajar di Jepang, jadi beneran ngedosennya itu sekitar 12 tahunan. Kalau di Indonesia tugas utama dosen itu ada 3. Tugas pertama itu ngajar atau kasih pendidikan ke mahasiswa. Terus tugas kedua adalah neliti. Dua tugas ini sama dengan tugas dosen di Jepang ya. Nah, tugas yang ketiga adalah melakukan kegiatan mengabdi atau berkontribusi ke masyarakat. Menurut saya tugas yang ketiga ini kayaknya nggak ada di tugasnya dosen di Jepang deh. Untuk kalian yang di Jepang gimana? Apa dosen di Jepang harus berkontribusi ke masyarakat? Kalau di Jepang mungkin berkontribusi ke masyarakat itu dilakukan secara nggak langsung ya. Misalnya ya melalui pendidikan atau penelitiannya. Kalau dosen di Indonesia setiap semester atau setiap tahun harus melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Kegiatannya macam-macam. Ada dosen yang bantu masyarakat supaya bisa bisnis. Ada dosen yang bantu masyarakat supaya bisa operasiin laptop dan lain-lain. Nah, kalau kegiatan pengabdian masyarakat saya adalah Koryukai Japanesia. Tadi kita udah ngomongin tentang tugasnya dosen di Indonesia. Selanjutnya saya mau ngomong mengenai tingkatan yang ada di dosen. Istilahnya adalah kepangkatan atau jabatan fungsional. Kalau di universitas di Jepang, setahu saya ada 5 tingkat ya. Pertama ada Joshu, terus ada Jokyo, terus Koshi, terus
Jungkyoju, dan terakhir ada Kyoju. Nah, di Indonesia juga sama, ada 5 tingkatan juga. Kalau di Indonesia pertama adalah tenaga pendidik, terus ada asisten ahli, terus ada lektor, terus ada lektor kepala, dan terakhir profesor. Sekarang saya ada di tengah, yaitu lektor. Tapi kalau di Indonesia itu lektor, terus lektor kepala dan profesor itu ada jenisnya lagi tergantung poin atau nilai dari dosen itu. Kalau lektor itu ada lektor 200 dan lektor 300. Kalau lektor kepala itu ada 3 jenis. Ada yang lektor kepala 400, 550, dan 700. Nah, kalau profesor ada 2 jenis. Profesor 850 dan profesor 1050. Nilai 200, 300 itu tergantung dari jumlah dan kualitas dari penelitian dan pengabdiannya ke masyarakat. Misalnya, kalau saya berhasil nulis karya ilmiah dan tulisan saya dimuat di jurnal internasional, nah, saya bakal dapat nilai yang besar. Tapi kalau hasil penelitiannya cuma dimuat di jurnal yang ada di Indonesia, nilainya ya kecil. Saya udah naik ke lektor itu sekitar 1 tahunan. Tahun ini atau tahun depan saya harus udah siap-siap untuk naik ke lektor kepala. Supaya bisa naik ke lektor kepala, saya harus lakuin penelitian dan hasil penelitian itu harus dimuat di jurnal internasional. Selain jabatan fungsional tadi, ada juga yang namanya jabatan struktural. Jabatan struktural adalah jabatan di struktur organisasi di universitas. Misalnya, ketua program studi, dekan, rektor, dan sebagainya. Pas saya kembali ke Indonesia di tahun 2018, saya langsung diangkat sebagai sekretaris program studi. Di universitas tempat saya kerja ada sekitar 16 program studi. Nah, program studi yang punya sekretaris itu cuma program studi bahasa Jepang aja. Itu karena di program インドネシア語を学ぶ最高の環境がここにある。ジャパネシアライブカレッジ。ジャパネシアライブカレッジはいつでもどこでも、そしてどんなレベルでもインドネシア語が学べるオンライン学習プラットフォーム。ライブ授業、自分のレベル、学びたい内容に沿った講師の授業に参加し放題。入門者から上級者まで、翻訳授業からフリートークまで様々な授業が揃ってる。ライブ授業に参加できなくても後から動画がいつでも見返せます。でも一人じゃ不安。そんなあなたも安心。 JLC では受講者同士の交流もできます。わからないことは Facebook グループでいつでも質問ができる。特集コンテンツ、多彩なコンテンツを手軽にオンラインでリスニング、日常インドネシア語アニメーション教材、語彙、文法、あらゆる教材が使い放題。初心者でも1日3分から毎日学習ができる。上級者にも検定対策したい人にも自分に合った学習コースが組める。インドネシア人と話したい、検定に合格したい、もっとインドネシアと近づきたい。 JLC はそんなあなたの願いを応援します。登録は簡単。新規登録から必要な情報を入力するだけ。いろいろたくさん、いつでもどこでも。ジャパネシアライブカレッジ。